Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarija Berita Sarita. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Karena ini sudah 7 bulan kehidupan kita benar-benar berubah. Kalau mungkin kita berharap ini akan segera berakhir, tampaknya harus bersabar dulu ya. Ternyata masih panjang begitu. Jika sebelum bulan Maret ya, kita sepertinya masih banyak yang mungkin awal-awalnya bercanda, tapi akhirnya sudah mulai disiplin, lockdown gitu. Tapi akhir-akhir ini kemudian banyak yang sudah mulai mungkin bosan atau bagaimana, sudah mulai longgar ya. Kita lihat mal-mal sudah mulai banyak penuh, banyak sudah kantor-kantor dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan kebijakan PSBB transisi atau new normal begitu. Namun semua kelonggaran ini tampaknya juga membuat publik perhatiannya sedikit teralihkan, tidak lagi membahas lagi soal angka-angka positif atau kematian akibat corona, tapi sudah membahas hal-hal lainnya, termasuk di dunia perpolitikan begitu yang menjadi sorotan. Orang malah publik atau media sosial lain-lain lebih banyak membicarakan masalah misalnya Sumatera Barat tidak Pancasilais ya, atau apa sertifikasi ulama, atau masalah apa good looking radikal itu macam-macam deh pokoknya. Intinya masalah politik malah menjadi perhatian lebih besar begitu ya daripada kasus corona. Dan ini semua tersentak begitu ketika Gubernur DKI tiba-tiba mengumumkan ada kembali ke PSBB total. Ini adalah kebijakan untuk menarik rem begitu, menghentikan. Dan seperti biasa, kebijakan Gubernur DKI sering tidak sejalan dengan pemerintah pusat. Tidak lama setelah PSBB total ini diumumkan oleh Anies yang akan berlaku hari Senin, pemerintah pusat melalui Menko Ekonomi ya, Airlangga Hartarto mengatakan sebenarnya kantor masih bisa kok buka 50% begitu, dan sebenarnya pemerintah masih cukup kok anggaran dan fasilitas kesehatan begitu. Intinya tidak usah terlalu khawatir. Bahkan ketika IHSG anjlok, Airlangga Hartarto bahkan mengatakan ini gara-gara Anies mengumumkan PSBB total begitu ya. Ya, tapi kenyataannya kita lihat bahwa angka terus naik di atas 200.000, demikian juga persentase dan kematian. Dan tentunya banyak yang mendukung, yang setuju dengan PSBB total yang diumumkan Anies ini. Tapi masalahnya Indonesia ini bukan Jakarta saja ya. Kita ketahui bahwa negara-negara di luar sudah ada 59 negara yang menutup pintu ya bagi WNI atau melockdown Indonesia begitu. Apakah PSBB di DKI saja begini bisa menyelesaikan masalah di Indonesia begitu ya? Karena lagi-lagi pemerintah pusat melalui Airlangga Hartarto lagi ini ya yang mengatakan bahwa sebenarnya angka corona naik ini gara-gara banyak klaster transportasi umum akibat Anies menerapkan ganjil genap begitu. Padahal di daerah lain Jakarta yang tidak ada ganjil genap juga tinggi juga ya, di Jawa Timur, di Jawa Tengah dan lain-lainnya. Kita akan membahas saat ini, sudah ada narasumber seperti biasa, ada Rocky Gerung ini. Halo, Kak Rocky. Halo. Waduh, sehat ya Rocky? Oh, halo, apa nih maksudnya Rocky? PSBB total. Oh, total. Ya, ini ada juga Sahgan dan Nainggolan. Baru potong rambut. Ya. Halo Kak. Assalamualaikum pemirsa Salam. Realita TV. Ya. Nah ini terus langsung saja deh ditanggapi ini Kak Rocky, seperti apa sih, orang masih banyak bingung PSBB ini seperti apa. Ketika awal-awal PSBB dulu kan memang sempat tarik-menarik ini antara pusat dan DKI. Nah, apakah seperti ini juga nanti nasibnya, dan apakah akan mampu menghentikan atau mengerem ini, ataukah justru malah menjadi remblong begitu? Ya, Anies narik rem darurat karena faktanya penuh rumah sakit. Lalu Airlangga bilang, enggak, kita masih bisa bikin hotel bintang 2, bintang 3 jadi rumah sakit. Itu enggak ada hubungannya. Justru Anies bilang, saya tarik rem darurat. Kan itu menunjukkan bahwa seharusnya tidak ada tambahan rumah sakit supaya nggak ada kasus. Jadi waktu Airlangga bilang fasilitas bisa kita tambah, itu artinya Airlangga ingin agar kasus bertambah kan? Kan logikanya begitu kan? Jalan pikirannya tuh. Jadi terlihat bahwa memang orang lagi mengeroyok Anies.
Padahal Anies sebetulnya dia cuma terjemahkan apa yang diinginkan presiden. Nomor satu kan COVID, ekonomi disuruh tunda tuh. Tentu Menteri Perekonomian pusing kepala karena kalau dia ditunda berarti aturan-aturan mesti ditunda, realokasi anggaran mesti diatur lagi tuh. Berarti undang-undang COVID dan undang-undang Omnibus Law mesti dihentikan karena tidak sesuai dengan pikiran presiden. Kan itu konsekuensinya tuh. Jadi memang terlihat bahwa Pak Airlangga ini juga nggak bisa melihat masalah secara utuh. Lama-lama ada dua Airlangga yang punya masalah nih. Sang profesor juga bikin masalah, sekarang ini ada Airlangga lain yang bikin masalah. Nah, kan publik tahu bahwa Anies dari dulu dianggap sebagai penghalang dari popularitas Jokowi. Karena itu dia mesti dikeroyok. Nggak ada soal itu soal politik. Tetapi di dalam soal COVID, proposal Anies yang paling lengkap. Dari awal Anies sebetulnya sudah ajukan lockdown. Tapi karena permainan isu pencitraan, maka Merdeka Utara menganggap jangan sampai matahari terbit dari Merdeka Selatan. Karena itu dikasih awan tebal tuh, supaya Merdeka Selatan tidak menimbulkan matahari, tidak menerbitkan matahari. Itu yang berlangsung sampai sekarang. Tapi kita lupakan dulu politik. Tapi kan ini juga katanya pertimbangan ekonomi begitu kan, biar ekonomi ini tidak terganggu, makanya tidak mau lockdown. Buktinya begitu Anies mengumumkan PSBB, IHSG langsung anjlok kan? Yang anjlok itu bukan IHSG, yang anjlok tuh IQ Istana yang anjlok tuh. Karena IQ Istana nggak bisa lihat bahwa IHSG itu adalah komposit dari berbagai macam persepsi ekonomi maupun politik gitu. Jadi IHSG bukan sekedar soal ucapan Anies, ada ucapan Menteri Perekonomian untuk memaksakan Dewan Moneter, dan itu sinyal buruk buat investor. Karena investor menganggap itu berarti rasionalitas ekonomi akan ditentukan oleh keputusan presiden, bukan lagi oleh sinyal nilai tukar yang seharusnya independen. Jadi dunia melihat Indonesia sekaligus dalam kekonyolan yang silih berganti itu. Nah, kalau dikatakan bahwa Anies penyebab PSBB, mestinya Pak Airlangga terangkan apa hubungannya antara PSBB dan PSBB gitu kan. PSBB dengan IHSG itu. Jadi dia kesel karena IHSG drop 5% sehingga harus disuspend terpaksa beberapa hari lalu. Lalu pergerakan ekonomi berhenti. Loh, pergerakan ekonomi berhenti bukan karena Anies ngomong, tapi karena ada soal real, yaitu ketidakpercayaan pasar terhadap independensi Bank Indonesia itu. Kan itu lebih masuk akal buat dipakai, bukan karena sinyal. Tapi momentumnya setelah Anies konpres kan? Ya, itu artinya dalam logika itu sesuatu yang terjadi mengikuti sesuatu yang terjadi setelah yang satu, tidak dengan sendirinya itu hubungannya sebab akibat. Saya nggak akan bilang misalnya karena ayam berkokok maka matahari terbit, nggak ada hubungannya tuh. Memang ayam berkokok, terus kita lihat matahari bersinar, tapi itu nggak ada hubungan. Bukan karena Anies bikin PSBB maka IHSG drop itu. Dari awal potensi dropnya udah jalan terus kok. Iya, dan bahkan ya tanpa ada pengumuman itu juga akan drop juga ya jika melihat realitanya memang angkanya meningkat terus begitu. Dan jika... Betul, realita itu. Jadi kenapa investor kabur itu flight bawa pulang dolarnya itu? Ya karena 59 negara sudah mengunci Indonesia lockdown. Itu lebih masuk akal. IHSG turun karena prospek pasar uang Indonesia berhenti karena tidak ada lagi orang yang mau datang ke Indonesia dan tidak ada lagi orang yang mau menerima orang Indonesia ke luar negeri. 59 negara mengunci Indonesia itu. Itu untuk pemerintah justru mesti bilang, kami senang itu. Karena berarti tidak ada devisa yang keluar kalau orang Indonesia nggak keluar negeri. Iya, tapi sebaliknya nggak ada devisa yang masuk juga kan. Jadi itu lebih masuk akal untuk menerangkan kenapa IHSG drop. Nah, IHSG itu turun bersamaan dengan turunnya IQ Istana. Baik, Kak Syaganda, lagi-lagi menurut Airlangga Hartarto agar rem itu jangan ditarik mendadak begitu ya, harus bertahap begitu karena akan menimbulkan mengganggu kepercayaan publik dan investor begitu. Kalau menurut Kak Syaganda ya? Ya, pertama saya harus mengucapkan terima kasih ke Anies Baswedan karena memang dia
melakukan sesuatu yang benar. Ya. Kalau kereta api itu banyak penumpang, ya mau masuk jurang maka masinisnya itu ya itu menarik rem darurat itu udah benar lah. Risiko pasti ada, ya, risiko terhadap ekonomi ada. Tapi kalau spesifik terhadap IHSG, saya pikir harusnya Erlangga baca laporan dari research yang dalam yang diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF) bulan Juni, ya, menyelidiki ya fenomena IHSG ini, stock market ya, versus the real economy. Itu ada risetnya. Itu yang melakukan tuh lembaga paling kredibel di dunia ekonomi dan finansial ya, IMF. Ya. Dan itu kemudian ditemukan itu disconnect. Tidak ada hubungan selama masa COVID ini antara the real economy dan harga-harga saham. Ya, itu risetnya dalam, boleh dibaca, boleh di-googling di situsnya IMF. Jadi saya aneh Menteri Ekonomi ya tidak membaca mungkin research dari IMF yang harusnya menjadi rujukan buat Menteri Perekonomian ya soal-soal seperti ini. Sehingga ketika dia menuduh Anies Baswedan, itu tuduhan yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, kecuali dia kantor Menko Perekonomian melakukan research yang sama yang membandingkan antara riset IMF terhadap seluruh negara dengan riset di Indonesia yang melakukan Menko Perekonomian. Kalau dia memang melihat ada hubungan antara PSBB ya dengan turunnya harga-harga saham, indeks saham gabungan, itu baru dia mengecam Anies. Ini menurut saya kekeliruan besar daripada Erlangga Hartarto. Yang kedua, Anies sendiri mengambil kesempatan untuk rem mendadak karena Presiden Republik Indonesia juga memberikan sinyal bahwa sekarang ini sudah harus kembali kepada penanganan COVID. Dan itu kemudian kita lihat Satgas COVID itu memberikan sinyal positif terhadap apa yang dilakukan Anies. Ya, dengan pernyataan dari Satgas COVID, Pak Yuri itu, bahwa Anies tidak perlu lagi dapat izin, itu udah silakan otomatis. Ya, artinya tidak diperdebatkan lagi. Nah, kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia ini ya untuk dari standar kedutaan besar Amerika aja, kalau kita lihat di beberapa negara yang dipotret oleh duta besar kedutaan Amerika di ASEAN khususnya, kita itu udah level 4 travel warningnya merah. Ya, Thailand tuh level 2, Vietnam level 3, Filipina level 3. Kita sendiri yang paling kacau level 4. Ya, itu kan ngeri ya. Kita artinya udah dikualifikasikan paling buruk soal COVID ini. Belum lagi yang dari awal juga sudah kita ketahui dari Harvard Health Center dulu awal-awal Januari ya, kemudian dari WHO yang kita nggak punya standar ya, sampai sekarang juga kita kan rata-rata tingginya di atas rate yang WHO ini nyatakan untuk rate munculnya penambahan kasus ya. Yang kedua, Anies ini sebenarnya dia kan mengerti di dalam ruang lingkup wilayah dia, yaitu Jakarta. Ya, Jakarta ini sudah jelas ada pernyataan dari kalangan dokter, ID dan lain-lain bahwa ya ini sudah kapasitas penuh. Ya, kapasitas tidak bisa menampung lagi pasien-pasien baru. Kedua, Persatuan Dokter Paru-Paru Indonesia, dokter paru yang 3 hari lalu sudah mengatakan rilisnya itu bahwa mereka tuh udah kelelahan, ya, udah kecapean, mereka nggak kuat lagi. Jadi bukan hanya orang-orang lihat dari luar jumlah dokter, udah jumlah dokter cuma 1.206 dokter paru se-Indonesia. Ini mereka juga udah kecapean. Belum lagi yang tua-tua tidak ikut dalam menangani urusan COVID karena mereka harus di rumah. Nah, maksud saya ini ya pembenahan sektor kesehatan ini jangan dibiarkan dari 200 ribuan ini tembus ke jutaan. Inilah sebenarnya perlu kita melihat arah yang diberikan Anies ini yang harus diapresiasi. Di mana-mana di seluruh dunia yang punya otak waras, itu harus kesehatan dulu supaya dia bisa hidup. Baru soal makan, soal ekonomi. Kecuali soal ekonomi stock market, karena itu permainan orang-orang kaya untuk menjaga value, nilai kekayaan mereka, kapitalis-kapitalis ini. Ya kan negara bukan didirikan untuk memelihara kepentingan kapitalis. Negara didirikan untuk kepentingan rakyat miskin dan rakyat semua kita dari terhindarnya kita musnah oleh serangan pandemi ini. Itu mungkin
dari Ya saya. Kak Rocky, tetapi Ya. kan Indonesia ini bukan hanya Jakarta ya, dan coronanya tidak hanya terjadi di Jakarta begitu. Tapi tampaknya belum ada statement dari maksudnya dari pemerintah pusat ya untuk daerah-daerah lainnya. Karena begini loh, terutama di Jakarta kan banyak daerah penyangga dari Bogor dan lain-lainnya begitu. Jadi ini kalau tidak menyeluruh kan tidak akan efektif. Dua hal ya. Pertama, Anies memerlukan dorongan atau energi lebih besar. Jadi saya usulkan, angkat aja Anies jadi Menteri Penanganan COVID dalam 3 bulan ini. Ditambahkan satu menteri, kan Presiden bisa menyatakan keadaan darurat, maka dia bikin perpu, walaupun jumlah menteri sudah ditetapkan, tapi darurat, maka Anies supaya dia proposal dia itu berlaku secara nasional kan. Tapi kan orang nggak mau lihat, bukan orang, pemerintah kan nggak mau lakukan itu kan. Jadi sekarang ada dua pernyataan di publik. Pernyataan Profesor Wiku yang mengatakan bahwa Anies benar tarik rem darurat. Pernyataan Erlangga mengatakan Anies tidak benar karena membahayakan ekonomi. Sekarang kita pilih mana yang lebih masuk akal gitu. Kalau Pak Erlangga itu bukan ketua partai, saya pilih pernyataan Pak Erlangga. Tapi Pak Erlangga sebagai koordinator COVID, dia ketua partai Golkar lagi. Dan kita tahu Omnibus Law, undang-undang COVID itu, di belakangnya antri pengusaha-pengusaha yang ingin dapat relaksasi ekonomi. Ingin dapat insentif, ingin di bail out. Jadi masuk akal kalau Erlangga mengatakan Anies terlalu cepat narik rem tangan. Akibatnya apa? Seluruh anggaran ekonomi ini, yang proposalnya udah antri pengusaha ini, mesti pindah ke kesehatan kan. Jadi itu soalnya tuh. Sehingga saya lebih percaya pada Profesor Wiku. Karena itu adalah keterangan akademis. Bahwa sudah saatnya dilakukan pengetatan maksimal pada Jakarta tuh. Maka mesti kita tinggalkan keterangan dari atau keberatan dari Menko Perekonomian. Hanya karena dia ketua partai. Lain kalau Menko Perekonomiannya adalah orang profesional, maka saya percaya. Jadi ini substansinya terletak pada pembuat kritik pada Anies adalah menteri yang anggota kabinet pendukung Jokowi dan ketua partai. Itu aja soalnya, simple. Tapi masukan dari di Bogor, misalnya Bima Arya yang mengatakan bahwa ini tidak jelas, belum koordinasi dengan pemerintah pusat dong. Kita bagaimana mau mengikuti PSBB DKI atau bagaimana, tidak ada arahan kok dari pusat begitu kan. Maksudnya tidak ada kejelasan dari pusat, jadi sebaiknya Anies koordinasi dulu lah dengan pusat. Karena begini loh, jadi tidak ada, seperti tidak ada koordinasi begitu Kak Rocky. Bagaimana dengan daerah-daerah lain yang di sekitar Jakarta? Bikin aja petanya kan, Bima Arya partai mana? Jadi ini semua ke politik begitu maksudnya Kak Rocky? Jelas ke politik. Karena reaksi pertama adalah dari tokoh politik yang merangkap jadi Menko dan merangkap jadi proponen undang-undang Omnibus Law dan COVID yang jelas-jelas memihak ekonomi. Kan itu simple logiknya begitu. Jadi kalau orang tanya kenapa Bima Arya hajar Anies, kenapa nggak hajar Presiden? Kan Bima mesti bilang, Presiden panggil Anies dong. Kan itu soalnya kan. Tapi Anies bisa bilang, saya tanpa dipanggil Presiden, saya tahu isi pikiran Presiden, yaitu utamakan kesehatan. Kan perselisihan di situ kan. Nah, kenapa ini semua terjadi? Karena Presiden tidak mampu memutar akalnya untuk menemukan solusi. Yang dia mampu adalah memutar-mutar kepalanya tuh, geleng-geleng doang tuh, pelangak-pelongo itu artinya putar-putar kepala. Beda putar kepala dengan putar akal. Akibatnya orang bingung, Presiden ucapkan sesuatu, kok Erlangga menghalangi pikiran Presiden. Berarti Erlangga membangkang pada Presiden. Kan mestinya headline media begitu. Erlangga membangkang pada perintah Presiden. Presiden bilang utamakan kesehatan, Erlangga bilang enggak, utamakan ekonomi itu. Anies bilang saya mengikuti Presiden, utamakan kesehatan. Anies bilang saya tunduk pada keputusan gugus tugas, utamakan kesehatan. Lalu kenapa Anies nggak di-backup oleh partai-partai yang lain? Bukankah Anies punya proposal lebih bagus? Ini bukan saya membela Anies ya, saya membela logika berpikir Anies dibandingkan dengan Bima Arya atau dengan Erlangga. Tapi Kak Rocky, ini kan COVID ya,
masalah kemanusiaan lah ya. Semua orang tidak bisa mengelak lah. Politisi pun sekalipun, ketua partai pun siapapun begitu mempunyai kemungkinan untuk terkena COVID. Menurut Kak Rocky ini bisa tidak dipisahkan dengan politik begitu ya? Meskipun kita tengah menghadapi masalah COVID yang cukup berat ini, tapi politik ini tampaknya terus bisa dipisahkan. Yang bisa pisahin itu presiden. Presiden mesti tegas bilang, saya ingin agar supaya Anies Baswedan itu jadi komandan pengendalian COVID. Selesai politiknya. Mengapa mesti Anies? Emang cuma Anies yang bisa, Kak Rocky? Kan banyak juga orang hebat di Indonesia. Oke, kalau begitu Bima Arya diangkat oleh presiden. Sama pertanyaannya. Orang tanya proposal Bima Arya apa? Proposal Bupati sana apa? Yang ada di atas meja yang berhasil itu dan punya kemampuan untuk betul-betul memakai prosedur WHO, baru Jakarta. Jakarta udah 5 kali di atas standar WHO untuk bikin sampel. Jakarta udah 2 kali bikin pengalaman PSBB yang kemudian diganggu-ganggu sehingga nggak selesai itu. Jadi kapasitas Anies itu dalam soal COVID melampaui kapasitas yang lain. Itu yang mesti dibaca oleh presiden. Tapi gugus tugas semua juga ada juga kan, artinya presiden sudah menunjuk satgas segala macam begitu kan? Iya, presiden bahkan udah bikin macam-macam, setiap kali bikin organisasi baru, nggak berhasil juga kan. Yang berhasil itu adalah Anies. Saya mau katakan itu secara jelas. Proposalnya jelas, cuman dia diganggu oleh persaingan politik. Pak Wiku juga bisa lakukan hal yang sama. Dari mana Kak Rocky bilang Anies berhasil? Barometernya apa? Ya tadi itu, barometernya adalah ukuran WHO. Anies sudah berapa persen melakukan tes dan terbukti begitu. Nah, kalau tesnya sebesar itu di dalam parameter WHO, lakukan PSBB total alias lockdown. Kan itu logikanya tuh. Yang lain nggak ada parameter itu. Kenapa Anies bisa lakukan? Karena fasilitas pengujian itu di DKI lebih lengkap. Jadi model DKI bisa dipakai untuk yang lain. Supaya nggak ada gangguan politik, beri Anies tugas yang lebih maksimal. Sekaligus uji dia di situ secara politis. Kan kalau dia gagal, ya udah reputasi 2024 bisa gagal. Tapi orang takut Anies berhasil, maka reputasinya muncul di 2024. Kan itu preteksnya sebetulnya. Mungkin ini yang menjadi tantangan terberat ya Kak Syahganda, bahwa di tengah ujian menghadapi COVID ini, nuansa politik ini yang juga sangat memberatkan begitu, memberatkan langkah untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang benar-benar murni alasannya kemanusiaan. Nggak, kalau politiknya politik kemanusiaan ya, seperti di Amerika soal kulit hitam, ya kan, kebebasan di negara-negara Eropa, di Belarusia kemarin orang demo tidak peduli COVID karena mereka merasa ada persoalan kemanusiaan lain yang terancam, ya, kasus kulit hitam di Amerika misalkan dan di berbagai belahan dunia. Tapi kasus politik yang terjadi di Indonesia ini kan politik kepentingan. Ya, misalkan tiba-tiba presiden mendorong adanya pilkada-pilkada yang pasti akan membuat orang rame, berbondong-bondong, konvoi dan lain-lain, ya, meninggalkan isu atau sensitivitas terhadap pandemi. Ya, demi apa pilkada ini? Ya kan? Nggak jelas juga, karena demokrasi dalam pengertian pilkada harusnya bisa ditunda seperti kita menunda Pilgub DKI 2 tahun. Ya, tahun 2022 kita bisa menunda, 2024 baru ada Pilgub DKI, misalnya seperti itu. Nah, kembali kepada Anies Baswedan, saya pikir sejak awal Anies ini yang perlu dilihat adalah konsistensinya untuk melakukan respon terhadap masalah pandemi ini dalam standar internasional. Ya, sejak awal Anies itu melakukan apa yang dia lakukan itu sesuai dengan WHO, prosedur WHO. Misalkan apa? Misalkan dia harus memberikan keterbukaan kepada publik tentang apa itu COVID-19 dan bagaimana menyelesaikannya, tidak melakukan penipuan. Kalau WHO bilang pakai masker, ya Anies bilang pakai masker. Menteri Kesehatan bilang nggak usah pakai masker, karena kalau nggak kena sakit nggak usah pakai masker. Kemudian Jokowi dan menteri-menterinya bilang pakai empon-empon aja, pakai jahe, pakai ini, pakai itu. Itu kemudian pakai obat malaria dan lain-lain, kan macam-macam. Nah, kalau Anies kan dari dulu konsisten apa yang WHO sarankan, ya, standar internasional dia lakukan. Itu yang paling penting. Nah, sekarang Anies melihat lagi grafiknya itu sudah tidak terbendung di Jakarta, di mana itu otoritas dia melakukan PSBB ulang untuk mengendalikan kembali. Nah, resikonya tentu ada resiko ekonomi.
Kalau kemudian Jakarta ini ibu kota, Anies disuruh kemudian memilih antara membiarkan ekonomi tumbuh berkembang dengan rakyatnya makin lama sampai tingkat RT dan sub RT kena semua nanti COVID, ya merah semua, ini kan akan menjadi cacat buat Anies karena dia adalah bagian dari pembunuh rakyat Indonesia. Karena apa? Karena dia membiarkan virus COVID itu ya sebelum ada vaksin dan lain-lain itu masuk sampai ke level RT. Nah, makanya Anies berusaha mengembalikan ini untuk kontrol dia terhadap penyebaran ini bisa dikendalikan lagi agar apa? Agar manajemen pandemik ini ya bisa disesuaikan antara orang baru sakit dengan kemampuan rumah sakit untuk menanganinya. Kalau lebih besar ini seperti air bah, ya penyakitnya datang terus dan rumah sakit tidak bisa menghandlenya, maka Anies berdosa besar. Inilah Anies sebenarnya sebagai seorang kaum moralis, bukan seorang perwakilan partai politik ya seperti istilah Bung Rocky tadi. Dia sebagai moralis dia harus lakukan itu. Ya, dia harus lakukan PSBB, dia harus mencegah. Jadi kalau misalkan dibilang kenapa Anies nggak melihat ini skala nasional, ya nggak bisa karena dia memang bukan penguasa, dia bukan presiden. Kalau presiden bisa mampu melakukan PSBB atau lockdown di tingkat nasional. Anies karena otoritas dia dijamin undang-undang dalam wilayah kerja yang namanya DKI Jakarta, maka dia harus melakukan di wilayah itu. Itu saya pikir. Iya, nah tetapi sebenarnya mungkin ke Kak Rocky lagi ya, Anda mengatakan Anies berhasil begitu, tapi ini tampaknya kenyataannya jumlahnya di Jakarta juga bertambah terus begitu, meskipun sudah melakukan langkah-langkah yang menurut Kak Rocky berhasil tadi. Iya, karena proposal Anies itu dicegah di tengah jalan kan. Kan soal transportasi dicegah oleh perhubungan segala macam tuh. Soal yang diterangkan Syahganda tadi, sekarang dia dicegah karena dianggap menurunkan IHSG. Kan itu pencegahan kan? Bukan pencegahan, menghalangi. Mengatakan IHSG artinya menghalangi Anies meneruskan programnya. Jadi proposalnya tidak pernah lengkap karena dihalangi terus secara politik. Padahal kita ingat dulu ya, pulang kampung mudik juga akhirnya menjadi polemik juga selalu begitu ya. Semua itu yang terjadi itu. Jadi apapun yang dilakukan Anies selalu dianggap bahwa itu artinya persaingan Merdeka Selatan terhadap Merdeka Utara. Itu yang udah terbentuk di pikiran. Jadi presiden mesti putuskan siapa yang mau jadi model. Bagi saya Anies adalah model. Kalau presiden bilang itu ada gubernur di provinsi yang gubernurnya adalah PDIP, oke, ajukan aja. Terus dibandingkan aja kan, proposalnya apa? Kemampuan akademisnya apa, kemampuan komunikasinya apa, di belakang dia ada fasilitas kesehatan apa. Kan itu soalnya kan. Jadi hanya dengan memperluas kewenangan Anies, maka bisa selesai secara nasional. Karena itu saya serius ajukan, jadikan Anies Menteri Penanganan COVID darurat. 3 bulan kasih dia tugas itu. Di dalam status sebagai menteri. Supaya Erlangga ada di bawah koordinasi Anies, Luhut di bawah koordinasi Anies. Gugus tugas, ya itu. Gubernurnya siapa dong? Kenapa? Gubernur DKI siapa dong? Ya ada wakilnya kan. Wakilnya bisa di ad hoc sebagai melakukan administrasi. Sama aja. Jadi ini cuma soal pilihan efisiensi itu. Kalau nggak nih debatnya terus-menerus. Nanti kan presiden berusaha buat cari siapa ya. Ya nggak akan ketemu gubernur yang ada di depan mata tuh yang di Jawa nih. Kalau presiden bilang Ridwan Kamil lebih cocok, oke. Kita ikuti aja tuh. Tetapi ada kepastian tuh, bahwa model Ridwan Kamil jadi contoh nasional. Atau Ganjar, nggak ada soal itu. Tapi sekali lagi, ketepatan untuk mengambil pemimpin dalam keadaan darurat, itu mesti datang dari presiden yang mampu membaca kedaruratan. Nah presiden ternyata nggak tahu bahwa ini darurat kan. Dia cuma ingin menunggangi isu kedaruratan. Begitu COVID naik, dia langsung pindah isunya. Oh kalau begitu kita pastikan ekonomi. Dari awal orang bikin proyeksi akademis bahwa COVID ini bakal naik kalau presiden tidak dari awal lakukan pemihakan terhadap lockdown. Kan itu kan. Nah sekarang presiden mau nyelamatin mukanya tuh. Seolah-olah pro kesehatan, tapi menterinya justru anti presiden. Lalu presiden diam aja kan. Kan mesti dipecat si Erlangga tuh. Presiden kan bisa bilang, saya udah perintahkan supaya kesehatan duluan, ekonomi ditunda. Kenapa? Erlangga justru balikin logikanya tuh, bahwa ekonomi akan memburuk. Karena itu Anies tidak boleh PSBB total.
nanti presiden bingung lagi nih, mungkin mereka lagi rapat tuh buat saling salah menyalahin tuh. Atau memang presiden perintahkan supaya hajar Anies lagi tuh. Itu yang saya maksud sebagai orang yang dalam bukunya Ben Bland disebut sebagai man of contradiction. Sekarang terbukti lagi itu man of contradiction. Ya. Kita tidak tahu ya, mungkin saya ke Kak Syaganda. Kita memang tidak tahu seperti apa pelaksananya, karena ini baru Senin akan dilaksanakan ya. Ini rem tapi nariknya masih nunggu Senin ini ya. Namanya rem itu kan biasanya langsung harus berlaku ya. Ini rem harus menunggu dulu nih Kak ya di Indonesia ini. Tetapi artinya kasusnya udah nambah, sampai Senin kasusnya udah nambah. Kalau suatu hari 4.000, nanti udah 6.000 hari Senin nambah. Namanya rem kan harusnya mendadak ya. Tapi saya ke Kak Syaganda, sebenarnya mengapa Indonesia itu sampai ada 59 negara yang menutup pintu? Padahal corona ini kan terjadi rata ya di semua, hampir di semua negara-negara lainnya. Apakah memang menurut Kak Syaganda ini Indonesia memang terburuk begitu ya, kok sampai negara-negara lain memperlakukan kita seperti itu? Ya kalau itu kan udah pasti terburuk dong. Itu kan indikator terburuk itu kan memang orang lain membuat kita menjadi isolated country, ya, negara yang terisolasi. Malaysia terakhir kemarin tanggal 7 ya. Jadi total 59 negara ya melarang kita masuk ke negara tersebut. Ada New Zealand, Australia dan lain-lain ya, seperti itu. Eropa ya. Karena apa? Karena mereka nggak tahu kita ini ya punya sensitivitas nggak negara kita terhadap persoalan. Ya. Kalau negara-negara lain tidak negara-negara lain menomorduakan ekonomi ya demi kepentingan rakyatnya. Kalau kita kan masih sibuk terus mau anggaran para wisata buzzer-buzzer dikerahkan untuk supaya para wisata datang lagi ya, kemudian supaya ekonomi itu kan dulu Kak Syaganda, sekarang udah enggak. Itu maksudnya masih terus dicoba ya kan. Maksud saya ini nggak boleh kalau dalam konteks pandemi ini. Sebelum vaksin itu saya dengar terakhir juga di Amerika bulan Oktober atau November udah ada mulai ini disebar di masyarakatnya. Nggak tahu yang Sinovac ini apa orang bener nggak? Takutnya yang menurut kayak Oxford itu habis dipakai gatal-gatal orang yang pakai uji coba vaksinnya Sinovac yang Cina ini. Nah kalau misalkan vaksinnya udah ini nggak apa-apa, kita gas kencang lagi. Tapi sebelum itu orang memakai dan terbukti ya itu ada vaksinnya, kita itu nggak apa-apa, menderita aja. Jadi ini ketakutan ekonominya krisis terus, ya krisis itu nggak apa-apa harusnya. Demi rakyatnya tetap hidup. Jangan demi rakyatnya mati, demi ekonomi supaya bisa ada rebound atau pikiran-pikiran rebound, ya, rakyatnya mati terus. Itu kan kejam banget itu membiarkan rakyat mati demi mempertahankan ekonomi orang-orang kaya. Nggak ada. Negara ini menurut saya kalau mau tekan utang pakai bond, bahkan pemerintah ini rencananya mau mengkooptasi Bank Indonesia dengan membuat Dewan Moneter Sri Mulyani di atasnya misalnya. Paksa Bank Indonesia cetak uang misalkan. Mereka ini pikiran cetak uang untuk apa? Untuk menyiram korporasi-korporasi. Kalau saya jadi presiden cetak uang tuh saya kasih ke rakyat semua supaya mereka bisa beli singkong, beli beras dan lain-lain selama 6 bulan. Jadi nggak ada urusan ekonomi, tutup dulu. Itu loh, negara yang benar itu rakyatnya dulu selamatkan, tutup urusan-urusan ekonomi bila perlu, nggak ada. Semua yang penting bisa makan selama 6 bulan. Tapi kan mungkin logikanya begini Kak Syaganda, kalau korporasi di bail out begitu diberi suntikan dana, maka tidak akan mem-PHK karyawannya. Akhirnya kan rakyat kecil kan juga yang dibantu. Sama orang yang nggak pernah, saya kan pernah punya buruh 5.000. Saya komisaris di pabrik garmen dengan buruh 5.000. Jadi saya paham apa omongan mereka itu, bukan nggak paham. Saya pernah komisaris di perusahaan raksasa untuk ukuran Indonesia, saya komisaris pelabuhan, ya Pelabuhan 2. Jadi saya ngerti, nggak bisa dalam konteks pandemi ini, setting industri Indonesia, ya di mana saya dulu pernah di pabrik garmen, itu sempit-sempit. Nah itu penyebaran COVID di pabrik-pabrik garmen itu, apalagi pabrik-pabrik lain. Jadi memang ini, untuk setting sosial kita nggak bisa kemudian pabrik misalkan dibuat menjadi setengahnya 50% industri bangkrut karena dengan yang ada sekarang aja kita itu sudah mulai tidak efisien industri-industri yang padat karya. Nah apalagi nanti diatur dengan modal COVID ya shift pagi malam siang apa nggak bisa. Ini memang kita berhenti. Memang kita ini saatnya berhenti berpikir tentang berputarnya ekonomi ini. Yang paling penting bagaimana ada beras, ya kata Pak Prabowo udah tinggal
Dulu 2 bulan, berarti udah tinggal sebulan lagi stok pangan kita, beras kita, ya, kemudian lain-lain. Ya, sekarang itu penyebaran COVID ini juga udah ke desa-desa yang dulu lahan pertanian. Nah, kalau petani-petani kena COVID juga, ini bahaya. Dokter-dokter nggak nyebar loh ke desa-desa itu yang sekarang mulai kena COVID menyebar. Nah, ini yang menurut saya, tolong negara ini udah nggak usah, kita nggak akan ketinggalan 1 tahun berhenti ekonomi, ya, asal orang-orang kaya itu mau solidaritas, ya, terhadap orang-orang miskin. Jadi kita cetak uang, ya, cetak uang ini kan artinya beban inflasi bisa 1000%. Nah, inflasinya ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi uangnya jangan dikasihkan ke korporasi. Ya, uangnya dikasih kepada orang-orang miskin. 100 juta orang miskin, setiap bulan dapat 1 juta. Satu keluarga dengan kita cetak uang itu. Nggak apa-apa, kita bertahan dengan situasi itu. Itu mungkin logikanya masih masuk akal gitu. Karena itu yang menjadi utama juga ya Kak Rocky, karena kan selalu perdebatannya jika lockdown, terus bagaimana nasib orang-orang miskin yang tidak bisa bekerja, yang mereka gajinya itu harian, memakan itu tergantung penghasilan dari tiap hari, tentunya butuh jaminan sosial. Nah, ini di Jakarta sendiri juga masalah sebenarnya dengan anggaran juga kan. Nah, ini jika lockdown lagi, ini seperti apa? Apalagi Kalau kita berusaha kasih jawaban, itu bisa efektif kalau kita punya state capacity itu. Jadi semua pertanyaan dilematis itu diselesaikan oleh orang yang punya kekuasaan. Presiden yang mesti selesaikan dilema itu, bukan rakyat disuruh tanya. Nanti kalau lockdown berarti soal anggaran, kalau nggak lockdown berarti kesehatan memburuk. Itu urusan presiden, karena dia kita suruh untuk ambil keputusan. Jadi jangan presiden atau menteri sodorkan itu lagi sebagai dilema kita. Itu nggak ada urusan. kita lagi yang mikirin ya. Iya, saya jangan sampai presenter realita disuruh mikir yang harusnya fungsi dari pemerintah. Saya kira simpel aja itu. Justru karena negara dia punya semua kemampuan itu. Kalau dia nggak mampu, ya dia berhenti supaya kita ambil alih itu dan kita akan tentukan mana prioritas. Kan simpel aja itu. Jadi, nah menurut Kak Rocky, apakah PSBB kali ini ya akan berlaku efektif? Apakah tidak akan ada lagi tarik-menarik seperti yang lalu-lalu, akan proposalnya atau program dari Anies ini benar-benar bisa terlaksana tidak, mengingat Presiden sendiri sudah mengasih sinyal bahwa sependapat dengan Anies ya, sejalan ya, kesehatan lebih utama. Yang jadi kasus sekarang, kita saksikan bagaimana istana itu memang amburadul. Jadi Anies sebetulnya adalah batu ujian untuk bagi kita memahami bahwa itu saling amputasi ada di dalam kabinet, bukan di masyarakat sebetulnya. Nah, khusus tentang Anies, tidak akan berhasil karena per hari ini dia akan dihalangi, udah pasti dihalangi. Karena Menko-nya udah bilang itu berbahaya dan itu tidak akan kita setujui. Lalu Bima Arya juga lakukan hal yang sama, bilang hal itu. Bima Arya itu adalah pinggiran Jakarta tuh. Artinya Bima Arya nggak akan dukung karena Menko nggak akan dukung. Dengan kata lain, kabinet menteri-menteri pendukung kepala daerah pendukung Presiden Jokowi tidak akan mendukung itu. Itu sinyalnya jelas. Jadi udah itu Anies pasti digergaji lagi. Pasti digergaji. Nah, sebab konsekuensinya panjang. Kalau Anies nggak digergaji, Anies akan jadi model. Itu berarti Anies sebagai tokoh politik akan dilihat lebih berkibar daripada Jokowi. Nah, mungkin Jokowi sadar juga tuh sekarang. Kalau begitu dia suruh lagi menterinya tuh, halangi Anies. Lalu kira-kira begitu. Ya. Masalahnya ketika kalau Anies digergaji saja yang menjadi masalah ini. Artinya tetapi at the end begitu, ketika alam bicara mendukung Presiden Jokowi tidak akan mendukung itu. Itu sinyalnya jelas. Jadi pasti lagi melakukan apa gergaji ini lagi kan Kak Syaganda, akhirnya sebab konsekuensinya panjang pada alam juga begitu. Enggak, kalau pandemi, kalau PSBB ya, itu kan nanti ada curfew, ya, mengerahkan aparatur militer, polisi, ya. Itu kan Anies membutuhkan sebuah partisipasi dalam komando yang sebenarnya terbelah.
Kalau di negara-negara federal di Amerika atau di negara-negara lain itu biasanya kalau level gubernur dia itu kalau dia bilang A maka Panglima TNI kalau di sini Kodam misalkan Panglima daerah atau Kapolda itu pasti ngikut. Nah ini kan kita lihat aja hari Senin karena kan 4 hari ini kan Anies pasti akan konsolidasi supaya penertiban daripada keputusan PSBB itu di lapangan bisa jalan. Ya, apakah itu didukung atau tidak, itu kita lihat. Nah, kalau tidak didukung oleh pemerintah pusat, misalkan katakanlah kepolisian tidak mau ikut Anies, kemudian Kodam tidak mau ikut Anies, maka itu yang disebut Bung Rocky tadi, itu penggergajian. Ya kan, nah penggergajian itu bisa terjadi kepada Anies. Tapi saya tetap biarin aja. Buat Anies kan yang paling penting bukan dia soal bagaimana endingnya, hasilnya, tapi bagaimana dia berprakarsa untuk secara moral menyelamatkan nasib rakyat. Itu udah luar biasa. Kita lihat aja, saya belum tahu hari Senin itu terjadi atau nggak terjadi, tapi yang jelas kalau Anies digunting atau digergaji istilah Bung Rocky tadi, ya biar aja. Yang paling penting rakyat tahu bahwa Anies do something to save the people gitu. Ya, Kak Rocky, meskipun katanya ada kok anggaran rumah sakit dan lain sebagainya, begitu kata Erlangga ya. Tetapi kenyataannya saat ini pun salah satu penyebab Anies, tapi saya ini menyebar karena orang yang terkena positif yang OTG gitu ya, yang tanpa gejala, seringkali disarankan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Menyelamatkan nasib rakyat. Padahal rumahnya sendiri sempit, tidak punya fasilitas. Nah ini sendiri menjadi masalah. Akar permasalahan ini juga harusnya menjadi pertimbangan juga ya, agar harusnya isolasi itu tidak mandiri. Senyatanya saat ini tidak cukup untuk menampung yang positif ini. Ya itu keunggulan Anies, dia mengerti topografi DKI. Dia mengerti bahwa pertambahan jumlah pasien COVID tidak sekedar orang dewasa, tapi juga anak-anak. 10% dari kasus DKI itu adalah anak-anak tuh, di bawah 19 tahun. Itu 10%, tinggi sekali tuh. Nah kita bayangkan misalnya, dari mana mereka? Ya pasti dari keluarga-keluarga di daerah kumuh tuh. Yang nggak mungkin isolasi di dalam rumah yang memang udah tinggal 4x4. Nah pengetahuan mikro ini dikuasai Anies. Menteri Erlangga tidak tahu soal mikro semacam ini. Karena itu dengan mudah dia bilang, nggak ada soal dengan fasilitas kesehatan. Bahkan kami bisa bikin hotel jadi tambah bed jadi rumah sakit. Kalau begitu logikanya, nanti studio Realita TV juga bisa dipakai oleh Erlangga untuk jadi tempat penampungan COVID kan. Jadi dia nggak berpikir tentang prevention. Dia cuma tahu bahwa kapasitas negara mampu. Nah itu yang membedakan antara proposal etis dari Anies dan proposal teknis dari Menko Erlangga. Itu bedanya tuh. Ya ini mungkin sekaligus yang terakhir, mungkin closing statement ini, silakan Kak Syahganda. Mungkin masukan ya akan penanganan pandemi ini. Silakan Kak Syahganda. Ya, saya ini kan di sebuah komplek perumahan yang 5 orang saat ini kena COVID, 5 keluarga, 1 meninggal ya 2 hari lalu. Ya, anak UI angkatan 75 tuh. Terus kemudian Rocky Gerung meninggal. 1 lagi sebelumnya udah ada. Nah, itu mereka betul tadi isolasi diri. Tapi orang isolasi itu, saya belum tanya ya, tapi memang juga orang kan isolasi kadang-kadang karena takut tidak mengerti rumah sakit itu. Kalau rumah sakit itu udah over capacity, maka dia itu akan orang membayangkan itu sebagai malah pusat penyebaran daripada virus ya, yang orang-orang OTG yang tadinya lebih aman, kalau ke rumah sakit takut lebih tidak aman, misalnya seperti itu. Jadi soal hantu di kepala orang Indonesia ini tentang manajemen rumah sakit yang mulai kewalahan, dokter-dokternya udah meninggal sekian banyak ya, kemudian perawatnya meninggal dan lain-lain. Ini selama ini diabaikan dengan alasan ekonomi. Tapi alasan ekonomi ini karena pemerintah tidak turun tangan untuk melakukan satu jaminan sosial bahwa rakyat akan pasti makan. Ya, selama negara ada, rakyat pasti makan. Nah, kalau negara menjamin itu, yang tadi disebut oleh Bu Rahmat tadi, orang-orang tukang ojek dan lain-lain, dia nggak takut. Orang itu berkeliaran pergi ke narik Gojek, kemudian ke pasar, ke ini, ke itu, apa semua, karena mereka
memang dikurangi dari 600.000 dulu menjadi 300.000 ya subsidi ininya. Itu nggak boleh. Kita harus tetap kalau bisa dinaikin jadi 1 juta. Jadi setiap orang yang tidak punya penghasilan, tidak punya uang, diselidiki secara sungguh-sungguh, maka negara melakukan cetak uang, ya misalkan mau ambil istilah cetak uang itu, atau misalkan negara taken pinjaman dan lain-lain, itu pokoknya kasih aja orang selama sampai 6 bulan ini ya, sampai nanti mudah-mudahan awal Januari Indonesia udah bisa impor, apakah dari Sinovac atau dari Amerika atau dari mana ya, usul saya dari Amerika ya, lebih terjamin daripada dari Cina ya, itu vaksinnya. Baru kita bicara lagi, ayo kita bangun kembali Indonesia. Sekarang kita selamatkan dulu, jangan sampai ada nyawa yang meninggal selama vaksin belum ada. Itu aja dari saya. Ya, silakan ini Kak Rocky yang terakhir. Anies ya, saya salut tuh Anies. Ya. Ya, silakan ini Kak Rocky. Ya, sekali lagi kita ingin ada keputusan dalam keadaan darurat, dan keputusan itu tidak bisa diandalkan pada pertimbangan-pertimbangan non medis. Itu aja simpelnya. Jadi poin saya selalu adalah negara punya semua kapasitas untuk memutuskan. Dia boleh pilih singkirkan Anies, dia boleh pilih pro Anies, itu urusan negara tuh. Tapi jangan dilemanya disodorkan pada kita. Jadi selama dilema itu disodorkan, selama keadaan darurat itu makin membahayakan. Nah, Anies sudah menarik rem, berarti dia lebih peka terhadap keadaan tuh. Bahwa dia kontroversi itu urusan lain. Tapi dia decisive, katakan saya tarik rem darurat, silakan Anda berdebat, silakan Anda kritik, tapi dia tarik rem darurat. Nah, Presiden Jokowi dari awal tidak mau tarik, bahkan rem biasa dia nggak mau tarik tuh. Dia tunggu sampai banyak betul-betul kempes atau jurangnya udah di depan mata. Jadi itu yang namanya prinsip leadership. Bakal ada kontroversi, bakal ada caci maki, tetapi dia ambil keputusan. Nah, orang yang mengambil keputusan biasanya dia memutar otaknya, bukan sekedar menggeleng-gelengkan kepala itu. Baik, terima kasih nih Kak Rocky. Jangan geleng-geleng kepala loh. Ya, terima kasih juga Kak Sahganda ini. Kita ya mudah-mudahan ini ada solusi yang lebih efektif ya. Kita lihat Senin nanti, mudah-mudahan ini bisa benar-benar menekan ya, benar-benar bisa mengerem laju COVID ini, bukan jangan sampai remnya blong begitu. Baik, terima kasih lagi, terima kasih sudah menyaksikan Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita. Jangan lupa subscribe dan komen. Semua komen saya baca, kalau sempat saya balas begitu. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa.